Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang cukup mengerikan yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama David Anthony McCreevy yang lahir pada tahun 1951 di kota Lancashire, Inggris, dan David adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Ayahnya Thomas adalah seorang sersan di Angkatan Darat Inggris yang membuat keluarga ini sering berpindah-pindah, sementara ibunya, Bella, adalah seorang ibu rumah tangga. Sama seperti keluarga pada umumnya, keluarga ini relatif normal, anak-anak mereka juga terlihat bahagia, meski mereka tidak pernah menetap lama di suatu daerah. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dengan pergi piknik, berolahraga bersama maupun bersepeda bersama, jadi sangat jelas kalau keluarga ini memiliki kehidupan yang sangat normal. Lalu pada tahun 1967, saat David berusia 15 tahun, dia meninggalkan sekolah dan bergabung dengan Royal Navy atau Angkatan Laut Inggris, dan dia sangat bersemangat karena ini adalah pekerjaan impiannya. Dia benar-benar berharap dia bisa berkarir di sana. Namun setelah bergabung, David justru mulai berubah. Dia menjadi sangat sombong, keras kepala, bahkan dia mulai mendapat banyak masalah. Hal ini mungkin karena perubahan lingkungan yang cukup keras, cukup ketat, dan ada banyak remaja laki-laki yang ikut bergabung di sana, di mana mereka berkompetisi atau berlomba untuk menjadi yang terbaik. Sebenarnya tidak hanya David, tapi anak remaja lain juga seringkali mendapat masalah seperti meminum minuman keras, saling mengejek satu sama lain, dan juga terlibat dalam perkelahian. Lalu pada tahun 1971, saat David berusia 19 tahun, dia mendapat masalah yang jauh lebih serius dari antara teman-temannya, di mana saat dia berjaga sendirian, dia justru minum minuman keras yang membuatnya mabuk saat bertugas. Kemudian saat David pergi ke sebuah ruangan atau kantor, dia melihat sebuah buku di mana namanya tertulis di sana, termasuk kesalahan apa saja yang pernah dia lakukan, dan dia takut kalau nantinya dia akan dikeluarkan. Jadi dia mengambil buku itu, lalu membuangnya ke tempat sampah dan membakarnya. Tapi karena tempat sampah itu sudah penuh, jadi api semakin membesar dan tidak terkendali, yang membuat David justru berlari ketakutan dan mencari bantuan orang lain, dan dia tidak mengakui perbuatannya itu. Dia bilang kalau dia tidak tahu dari mana api itu berasal. Meski begitu, David harus menjalani pengadilan militer karena menyalakan api yang menghancurkan ruang bangsal, dan dia kembali mengubah ceritanya. Dia bilang dia tidak sengaja menjatuhkan puntung rokoknya, hanya saja mereka tidak percaya dengan keterangan David. Tapi kemudian David tidak dinyatakan bersalah atas kebakaran tersebut, dia dinyatakan telah lalai dalam menjalankan tugasnya, dan karena ini bukan pertama kalinya David mendapat masalah, jadi dia dijatuhi hukuman selama 90 hari, di mana tidak diketahui dengan pasti hukuman seperti apa yang dia jalani. Di saat yang sama, David mulai menjalani tes kejiwaan yang hasilnya tidak pernah diungkapkan, baik pada orang tua David tidak diberi penjelasan atas perilaku anehnya, bahkan sampai pada hari ini, laporan psikiatris tersebut tidak tersedia untuk diperiksa publik. Namun, percobaan pembakaran tersebut mengindikasikan adanya individu yang impulsif yang membuatnya tidak mampu untuk melakukan tes tersebut. Pada bulan Januari tahun 1971, setelah salah seorang teman David menyarankannya untuk menulis surat pada saudara perempuan yang bernama Mary, keduanya ternyata mulai saling bertukar surat sebanyak 2 kali seminggu. Lalu selama 4 bulan, surat-surat ini dengan cepat menjadi sangat intens, seperti surat cinta yang sangat panjang, bahkan sampai beberapa halaman, hingga pada bulan April keduanya bertemu untuk pertama kalinya. 1 minggu kemudian, dalam sebuah acara sosial, David melamar Mary, dan mereka benar-benar bersiap untuk melangsungkan pernikahan, meskipun dia belum benar-benar mengenal gadis ini. Namun keluarga David ternyata tidak setuju kalau putra mereka menikah dengan Mary, karena dia memiliki masalah kesehatan yang cukup parah dengan tulang belakangnya, yang membuatnya sering merasa tidak nyaman. Dan jika kondisi ini tidak diobati, suatu hari nanti bisa menyebabkan dia lumpuh. Tidak hanya itu saja, ibu David juga bilang kalau Maria agak munafik, suka berbicara secara berlebihan, dan hanya ingin mendapatkan simpati dari putranya. Tapi karena David tergila-gila pada tunangannya itu, jadi dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Dia selalu berpikir bahwa dia tahu yang terbaik dan tidak mau mendengarkan orang tuanya. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1971, David diberhentikan dari Angkatan Laut saat dia berusia 19 atau 20 tahun, dan tidak diketahui dengan pasti kenapa dia dikeluarkan, apakah karena kasus pembakaran atau karena perilakunya yang buruk.
David lalu pulang ke rumah orang tuanya. Dia terlihat sangat kecewa dan sambil menjatuhkan tasnya di lantai, dia bilang bahwa dia telah keluar. Jadi sekarang karena tidak ada hal lain lagi dalam hidupnya, David fokus pada satu hal baik dalam hidupnya, yaitu tunangannya Mary. Dia berencana akan menikahinya pada akhir tahun 1971. Meskipun tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang, David ternyata ingin mengadakan pesta pernikahan yang besar, tradisional, di mana hal itu sangatlah mahal. Sementara Mary memilih untuk mengadakan pernikahan yang lebih sederhana, yang tidak perlu menghabiskan banyak uang, dan cukup mengadakan upacara pernikahan di kantor catatan sipil saja. Tapi David cukup bertekad dan dia sangat terobsesi bahwa mereka akan mengadakan pernikahan besar. Hanya saja dia tidak punya uang hingga pada malam tahun baru tahun 1972, Mary membatalkan pertunangannya dan memutuskan hubungannya dengan David. Setelah berpisah dari Mary, David tetap tinggal di rumah orang tuanya. Dia pergi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Dia juga tidak benar-benar serius mencari pekerjaan yang membuat kedua orang tuanya cukup muak, hingga akhirnya kedua orang tuanya mengusir David dari rumah. Tidak memiliki tujuan, David yang berusia 22 tahun, kini mulai mencari tempat tinggal yang sesuai dengan uang yang dia miliki. Mulai dari hostel, lalu dia tinggal di jalanan, sampai akhirnya dia menghubungi salah seorang teman sekolahnya yang bernama Cliff Kenneth Ralph, yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Dorothy Elsie. Cliff dan Dorothy adalah teman sekolah. Mereka menikah saat Dorothy berusia 16 tahun, di mana pasangan ini memiliki selisih usia 5 tahun, dan mereka memiliki 3 orang anak, Paul yang berusia 4 tahun, Dawn Maria yang berusia 2 tahun, dan Samantha yang berusia 9 bulan. Namun pada saat David datang ke rumah keluarga Cliff untuk tinggal sementara di sana, Dorothy sebenarnya masih mengandung Samantha, anak ketiganya. Kemudian David tinggal bersama keluarga ini di kota Worcester, Inggris, dan mereka sebenarnya tinggal tidak jauh dari rumah orang tua David. Keluarga ini tinggal di rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar tidur. Jadi sekarang David berbagi kamar dengan Paul, sementara Samantha yang masih kecil tidur di buayan bayi atau tempat tidur bayi, lalu Dawn akan tidur bersama kedua orang tuanya. David akan membayar uang sewa sebesar 6 pound sterling per minggu atau sekitar Rp118.000. Lalu dia juga terkadang memasak makan malam setiap hari Minggu untuk keluarga ini, dan dia akan bermain dengan anak-anak Cliff layaknya seperti seorang ayah. Karena Cliff yang bekerja sebagai supir truk sering pergi selama berminggu-minggu, sementara Dorothy bekerja sebagai pelayan di sebuah bar, jadi seringkali David mengasuh ketiga anak tersebut. David terlihat begitu menyayangi mereka. Dia benar-benar menikmati menghabiskan waktu bersama anak-anak itu. Bahkan pada satu kesempatan, David menyatakan ketidaksetujuannya saat Dorothy bersikap ketat terhadap mereka. Tidak hanya Cliff dan Dorothy, para tetangga juga menyadari kalau David benar-benar peduli dengan anak-anak itu, dan mereka benar-benar melihat bahwa David bertindak seperti seorang ayah bagi mereka semua. Jadi para tetangga mengenal David sebagai orang yang sangat baik, ramah, berpendidikan, cukup menyenangkan, dan mereka juga tahu kalau David suka minum minuman beralkohol. Hanya saja mereka tidak tahu kalau David akan melampiaskan amarahnya jika dia sedang mabuk. Kemudian pada tanggal 13 April tahun 1973, pada hari Jumat malam, Dorothy yang bekerja sebagai pelayan bersiap untuk menutup pub malam itu, dan dia juga dibantu oleh Cliff, suaminya, yang memang datang untuk menjemputnya. Namun malam itu, pasangan ini memutuskan untuk minum terakhir kali sebelum mereka pulang ke rumah, dan pasangan ini juga tidak mengkhawatirkan ketiga anak mereka karena saat ini mereka pasti sedang tidur di rumah bersama dengan David. Tapi ketika mereka tiba, kemudian mereka berjalan menuju rumah, mereka benar-benar kaget melihat ada banyak polisi di mana-mana. Lalu polisi memberitahu mereka kalau mereka tidak diizinkan untuk pulang ke rumah mereka karena telah terjadi pembunuhan dan mereka perlu membawa pasangan ini ke kantor polisi. Mendengar kabar ini, Dorothy benar-benar panik. Dia sangat kaget, terguncang, bahkan dokter memberinya suntikan untuk menenangkannya karena memang ambulans juga datang ke tempat kejadian. Di sisi lain, polisi datang menghampiri Cliff yang sedang duduk di sana, lalu memberitahunya bahwa ketiga anak mereka telah meninggal dunia. Polisi awalnya berpikir kalau pasangan ini adalah tersangka utamanya, namun setelah mendengar alibi yang kuat dari mereka, di mana Cliff pergi menjemput istrinya Dorothy yang sedang bekerja, lalu menghabiskan waktu yang cukup lama di pub, jadi polisi mengesampingkan mereka sebagai tersangka.
Selain itu, polisi juga tidak mengizinkan pasangan ini untuk melihat tubuh anak-anak mereka lagi. Mereka tidak diizinkan melihat tempat kejadian itu. Adegan itu jelas sangat mengerikan, jadi polisi tidak ingin mereka ada di sana karena mereka menganggap hal itu akan menjadi traumatis. Kemudian mereka mulai berpikir dan bertanya siapa yang bisa melakukan hal yang begitu mengerikan ini. Lalu pasangan ini bilang bahwa satu-satunya orang lain yang memiliki akses ke rumah mereka adalah David, hanya saja mereka tidak tahu di mana dia berada. Namun sekitar jam 4 pagi, polisi berhasil menangkapnya tidak jauh dari tempat kejadian, dan saat itu dia sedang dalam keadaan mabuk. Awalnya David menyangkal kalau dia terikat dengan kasus ini, bahkan setelah mereka menginterogasinya selama berjam-jam, dia tetap tidak mau mengakuinya sampai keesokan harinya. Dia bilang kalau dia memang melakukannya, namun itu bukanlah dirinya. Menurut pengakuan David, pada tanggal 13 April tahun 1973, dia pergi ke sebuah pub bersama dengan teman-temannya. Dan hampir setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain kartu, bermain dart, bahkan mereka akan minum minuman keras sampai mereka mabuk. Namun, malam itu terjadi keributan kecil setelah David mematikan rokoknya di minuman temannya. Kemudian, Cliff datang menjemput David temannya itu dan membawanya pulang ke rumah untuk menjaga ketiga anak Cliff, sementara Cliff pergi menjemput istrinya yang saat itu sedang bekerja. Lalu sekitar jam 10:15 sampai jam 11:15, David yang sangat marah sebelumnya tiba-tiba menjadi kehilangan kesabaran terhadap anak-anak Cliff, dan hal itu dimulai dari bayi Samantha yang baru berusia 9 bulan menangis meminta botol susu. Di mana hal itu memang hal yang biasa dia lakukan setiap malam. Namun David justru meneriakinya, menyuruh bayi itu untuk diam sampai akhirnya dia meletakkan tangannya di wajahnya, membekapnya lalu mencekiknya hingga dia meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, David kemudian mengayunkannya ke dinding hingga tengkoraknya retak bahkan patah tulang. Lalu dia menghampiri Dawn yang mungkin saat itu sedang tidur. Dia menggorongnya dengan menggunakan pisau cukur, kemudian mencekik Paul dengan kawat tirai hingga dia meninggal dunia. Namun ternyata kemarahannya masih tetap berlanjut ketika anak itu lalu dibawa ke ruang bawah tanah dan memotong tubuh mereka dengan menggunakan beliung, kemudian menempatkan atau menusuk tubuh mereka di pagar halaman milik tetangga, lalu dia pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Sebenarnya para tetangga mendengar ada suara keributan, teriakan, dan suara tangisan dari anak-anak Cliff. Mereka juga melihat cahaya lampu rumah mereka yang menyala dan mati di ruangan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi bagi mereka hal ini sangatlah mencurigakan dan mereka memutuskan untuk memanggil polisi. Sebenarnya pada saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka berpikir kalau ini hanyalah pertengkaran rumah tangga biasa, dan karena tidak ada yang membukakan pintu saat mereka mengetuk atau membunyikan bel, jadi mereka pergi ke sekitar bagian belakang rumah, di mana mereka akhirnya melihat tubuh anak-anak itu. Mereka juga tidak menemukan orang tua ketiga anak tersebut, yang membuat mereka berpikir kalau orang tua anak-anak ini mungkin ada di rumah dan sudah mengakhiri hidup mereka. Namun saat mereka memasuki rumah itu, mereka melihat ada banyak darah di mana-mana dan mereka tidak menemukan siapapun di sana. Pada saat diinterogasi, sebenarnya David tidak pernah benar-benar memberikan penjelasan atau motif mengapa dia melakukan ini. Dia hanya bilang kalau dia melakukan hal yang mengerikan ini karena Samantha terus menangis dan tidak mau diam. Kasus ini benar-benar sangat aneh dan sebenarnya hal ini bukanlah hal yang baru bagi David. Dia sudah terbiasa mengasuh ketiga anak tersebut. Apalagi saat Dorothy pergi bekerja, dia sendirilah yang memberikan botol susu pada Samantha. Jadi ini bukan pertama kalinya dia menghadapinya. Selain itu, Samantha juga masih bayi dan hanya dengan menangis, orang-orang dapat mengetahui apa yang dia butuhkan. Dan yang menjadi pertanyaan lain, kenapa David menghabisi dua anak lainnya? Karena hari itu sudah larut malam, jadi Dawn dan Paul juga pasti sudah tidur. Namun kembali lagi, David malam itu sudah mabuk berat. Dia juga sempat mengalami perdebatan dengan temannya di pub. Kemudian dia justru melampiaskan kemarahannya pada anak-anak yang tidak bersalah. Sementara menurut salah satu psikolog bahwa mungkin ada motif seksual di balik kejadian ini. Mungkin dia sudah melakukan tindakan yang tidak seharusnya terhadap anak-anak tersebut, baik sebelum malam itu atau selama ini, atau mungkin saat kejadian yang mengerikan itu terjadi.
Namun karena tidak ditemukan bukti, jadi hal ini dianggap sebagai teori yang tidak pernah terjadi. Persidangan kemudian diadakan pada tanggal 28 Juni tahun 1973, di mana David mengaku bersalah karena telah menyebabkan anak-anak Cliff dan Dorothy meninggal dunia. Dia tidak memberikan pembelaan, ia tidak memiliki motif apapun, dan persidangan ini hanya berlangsung selama 8 menit saja. David lalu dijatuhi hukuman beberapa kali seumur hidup dengan minimal 20 tahun penjara, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya di balik jeruji besi dalam kondisi yang terlindungi. Karena dia telah menyebabkan 3 anak kecil meninggal dunia, jadi dia menjadi sasaran bagi tahanan lainnya. Dan melakukan kejahatan terhadap anak adalah hukum terendah di dalam penjara. Lalu pada tahun 2006, David kembali menjadi berita utama setelah dia dipindahkan ke penjara terbuka. Dia diizinkan tinggal di asrama jaminan Liverpool, di mana dia bisa keluar untuk sementara. Seperti di siang hari, dia bisa keluar, bahkan dia diizinkan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, dia bisa berbaur dengan masyarakat, dan dia bisa diterima kembali. Namun hal ini dengan cepat diketahui oleh media. Mereka memotretnya lalu memberitakannya kepada seluruh masyarakat, yang membuat hakim menyadari kalau hal ini akan membahayakan David. Jadi dia dipindahkan kembali ke penjara tertutup hingga pada bulan Desember tahun 2018, David menjalani sidang pembebasan bersyarat di mana dikatakan atau dilaporkan bahwa dia telah banyak berubah selama 45 tahun terakhir dan secara hukum mengizinkan dia untuk dibebaskan dengan pembebasan bersyarat dengan syarat yang ketat, termasuk jam malam dan tanda pengenal, serta syarat bahwa dia dilarang berada di Worcester serta wilayah tempat tinggal Dorothy. Selain itu, kini masyarakat mengenal David sebagai monster dari Worcester karena kejahatannya. Sementara pasangan Cliff dan Dorothy menjalani kehidupan yang sangat suram setelah kepergian anak-anak mereka, dan 6 bulan setelah kasus ini, Dorothy mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan pada tahun-tahun berikutnya, dia kembali mencobanya beberapa kali. Tidak hanya itu saja, pasangan ini juga memutuskan untuk berpisah dan mereka masih memikirkan anak-anak mereka setiap harinya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.